Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anissa NIM 12207193067 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana kerangka acuan kerja pada pengelolaan dan administrasi kepegawaian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Baiklah, pada poin pertama saya akan menyampaikan terkait dasar hukum. Dasar hukum yang saya gunakan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang pangkat pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk poin selanjutnya terkait dengan gambaran umum. Pegawai merupakan sumber daya manusia yang bekerja dalam rangka membantu kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun administrasi merupakan sebuah pelayanan atau pelaksanaan tata usaha pada suatu lembaga beserta seluruh proses kegiatan lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pengelolaan dan administrasi kepegawaian merupakan upaya untuk memberikan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha bagi para pegawai atau tenaga kerja pada suatu lembaga pendidikan atau pada suatu lembaga madrasah beserta keseluruhan kegiatan lembaga yang berkaitan dengan kepegawaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu lembaga pendidikan berbasis madrasah, pegawai memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam lingkup madrasah ini, pegawai berperan sebagai fasilitator untuk menjalankan tugas dan juga membantu pekerjaan-pekerjaan agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, diperlukan adanya kegiatan pengelolaan yang teratur agar seluruh administrasi, agar seluruh tugas dan tanggung jawab pegawai dalam lembaga madrasah dapat terkoordinir dan dapat terkontrol dengan maksimal. Adapun program pengelolaan dan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada suatu madrasah terbagi dalam beberapa kurun waktu. Di antaranya yaitu dilaksanakan secara harian, kemudian bulanan, semester per semester, dan atau per tahun. Selanjutnya mengenai profil lembaga, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek merupakan lembaga pendidikan berbasis madrasah negeri tingkat tsanawiyah yang berdiri sejak tahun 1975 yang berlokasi di Jalan Raya Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek memiliki visi religius, berprestasi, dan berbudaya lingkungan dengan misi
membudayakan penerapan syariat Islam di lingkungan madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan umum secara seimbang, meningkatkan budaya literasi, meningkatkan budaya demokratis yang bertumpu pada manajemen berbasis madrasah, menjadikan madrasah sebagai pilihan pertama dan utama masyarakat, dan membudayakan pola hidup sehat dan melestarikan lingkungan hidup. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelarasan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian. Adapun tujuannya yaitu agar program-program yang berkenaan dengan pengelolaan dan administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Indikator keluaran dari adanya kegiatan ini diharapkan terciptanya pengelolaan dan layanan administrasi kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kegiatan-kegiatan, dan tanggung jawab para pegawai, sehingga diharapkan adanya peningkatan produktivitas kinerja para pegawai pada bidangnya masing-masing, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan kegiatan. Pada kesempatan kali ini, pelaksanaan dilakukan dengan cara membagi tugas masing-masing yang sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang atau urusan kepegawaian, di mana pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi, serta kemampuan pegawai dengan menggunakan media yang telah ada di lembaga tersebut, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Adapun tahapan dari kegiatan ini, pertama yaitu membuat daftar urut kepangkatan, kedua mempersiapkan administrasi DP3, ketiga membuat file data kepegawaian dan melaksanakan kearsipan personalia kepegawaian, keempat input data PTK pada aplikasi Simpatika, yaitu aplikasi yang digunakan oleh Kemenak untuk melakukan pendataan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga yang dinaungi oleh Kemenak. Kelima, mengelola daftar hadir pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun non-PNS. Keenam, rekapitulasi daftar hadir pegawai. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan kebutuhan administratif dan kebutuhan lainnya kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Pelaksana 1, Bapak Eko Prasetyo SPDI dan Bapak Khairul Ahmad SPDI selaku staf tata usaha urusan kepegawaian. Pelaksana 2, Saudari Ayu Anissa, yaitu saya sendiri selaku mahasiswa magang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Trenggalek, dan Ibu Ilma Mukarromah SH selaku Kepala TU. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Kegiatan pengelolaan dan administrasi kepegawaian ini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Adapun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan administrasi kepegawaian akan dilaksanakan selama kurang lebih 9 minggu, yaitu mulai pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022. Pada tahapan awal dilaksanakan pembuatan daftar urut kepangkatan atau DUK, yang mana kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Selanjutnya yaitu mempersiapkan administrasi DP3 yang dilakukan setiap tahunnya, kemudian membuat file data kepegawaian dan melakukan kearsipan setiap akhir bulan, menginput data PTK pada aplikasi Simpatika setiap semester atau 6 bulan sekali, mengelola daftar hadir pegawai setiap hari, melakukan rekapitulasi daftar hadir pegawai pada akhir bulan, dan memberikan pelayanan kebutuhan administratif maupun non-administratif kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya, anggaran dana.
Pada kegiatan ini tidak ada anggaran dana secara signifikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau bahkan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kekurangan murni dari saya dan kelebihan datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.